awal film, kita akan diperlihatkan seorang anak yang duduk sedang menunggu seorang kakek memperbaiki sepatu adiknya. Anak ini bernama Ali. Dia sedang bersekolah di kelas 3 SD. Dan ada pula adiknya yang bersekolah di kelas 1 SD bernama Zahra. Setelah sepatu adiknya selesai diperbaiki, Ali melanjutkan perjalanannya menuju sebuah kios yang menjual sayuran untuk membeli kebutuhan yang ada di rumah. Namun setelah Ali membeli sayuran, ternyata kresek yang dia letakkan di luar yang berisi sepatu adiknya hilang diambil orang. Ali pun mencarinya di tumpukan peti. Namun peti kayu yang berisi tomat itu malah jatuh, yang membuat Ali dimarahin oleh si penjual sayuran itu dan mengusirnya untuk pergi. Zahra yang terlihat sedang menunggu Ali harus kecewa setelah mendengar bahwa Ali telah menghilangkan sepatunya. Namun di sini Ali berjanji akan mencari dan menemukan sepatu itu. Di malam hari terlihat keluarga Ali sedang berkumpul. Di situ ada ayahnya Ali yang sedang menghaluskan sekarung gula putih. Ayahnya Ali hanya seorang pekerja serabutan, di mana apapun ia kerjakan untuk menghidupi keluarganya. Kemudian ada ibu Ali yang hanya seorang ibu rumah tangga. Keluarga Ali terlihat tergolong sangat kurang mampu melihat kondisi keluarganya. Di samping itu Ali dan Zahra berdiskusi, yang dimana Zahra tidak memiliki sepatu untuk pergi ke sekolahan besok. Ali memberi saran untuk memakai sepatunya di pagi hari dan bergantian saat pulang sekolah nanti. Keesokan harinya Zahra yang pergi ke sekolah memakai sepatu Ali yang kebesaran itu. Ia merasa malu saat tiba di sekolah karena teman-temannya di sekolah memakai sepatu yang sangat bagus. Ia pun sangat sempat minder dan menyembunyikan sepatunya saat berbaris. Pada saat siang hari terlihat Ali berdiri di sebuah lorong yang menunggu adiknya pulang sekolah untuk bergantian memakai sepatu ke sekolah. Kemudian Ali pun berlari secepat mungkin agar tidak terlambat datang ke sekolah. Terlihat Zahra sedang mencuci piring yang dimana bahwa mereka adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Ali tiba di rumah setelah pulang dari sekolah. Zahra yang melihat sepatu Ali yang sangat kotor, malu untuk memakainya keesokan hari di sekolah. Di sini Ali sebagai kakak yang sangat rendah hati, dia mengajak Zahra untuk membersihkan sepatunya agar terlihat bersih. Pada suatu hari, Zahra melihat sepatunya dipakai seorang anak kelas lain di sekolahnya, yang bernama Roya. Selepas pulang sekolah, Zahra mengikuti Roya pulang agar dapat mengetahui lokasi rumahnya Roya. Di sini Ali yang selalu terlambat datang ke sekolah ditahan oleh petugas BK di sekolahnya dan menyuruhnya pulang. Tapi ada guru yang baik hati, yaitu Pak Jafar. Pak Jafar melihat kejadian ini dan membantu menegosiasi agar Ali bisa mengikuti pelajaran di kelas, karena Pak Jafar tahu Ali adalah anak yang baik dan patuh. Zahra yang mengetahui keberadaan rumah Roya yang memakai sepatunya itu langsung mengajak Ali mendatangi Roya untuk mengambil sepatunya. Akan tetapi setelah melihat peristiwa ini bahwa ayahnya Roya hanyalah penjual cangcimen keliling yang buta dan keluarga Roya juga tidak mampu, Ali dan Zahra pun mengurungkan niatnya untuk mengambil sepatu itu, bahwa keadaan keluarga Roya sama seperti mereka, bahkan di bawah
mereka. Pada malam hari terlihat ayah Ali mempersiapkan alat-alat perkebunan, yang dimana besok dia ingin ke kota bersama Ali untuk menawarkan jasa perawatan kebun. Di keesokan harinya, Ali dan ayahnya pergi ke kota menggunakan sebuah sepeda ontel yang cukup tua. Bahkan remnya pun kurang pakem. Setelah sampai di suatu komplek perumahan, Ali dan ayahnya melakukan penawaran jasa perawatan kebun dengan memencet bel rumah-rumah di komplek itu. Sempat beberapa rumah yang mereka datangin, namun tidak satu pun yang memerlukan jasa itu. Ali dan ayahnya hampir menyerah dan sudah sangat lelah sekali. Ali melihat ada keran air di depan rumah di dekatnya beristirahat. Di sini Ali pergi untuk meminum air keran itu karena sudah kelelahan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun terlihat seorang bocil dan kakeknya memanggil Ali dan ayahnya dari kejauhan. Ternyata kakek dan bocil itu memerlukan orang untuk merawat kebunnya yang sudah lama sekali tidak dirawat. Ayah Ali langsung mengerjakan tugasnya penuh dengan semangat. Di sini Ali bermain dengan bocil sembari menunggu ayahnya yang sedang bekerja. Ayah Ali sangat begitu gembira karena mendapatkan bayaran yang cukup banyak dari kakek ini, karena telah mengerjakan semuanya dengan baik. Namun naasnya kegembiraan itu seketika sirna, karena pada saat Ali dan ayahnya ingin pulang, di dalam perjalanan tiba-tiba sepeda ontelnya yang mereka tunggangi remnya blong, yang mengakibatkan Ali dan ayahnya menabrak sebuah pohon dan harus pulang dengan diantar menggunakan mobil pick-up. Sangatlah menyedihkan, bukan? Singkat cerita, di sekolah Ali, salah satu guru olahraganya mengumumkan kabar baik bahwa gubernur akan menyelenggarakan pertandingan lari maraton untuk anak-anak di setiap sekolah. Namun yang tertarik mengikuti lomba tersebut harus datang untuk melakukan seleksi karena hanya ada 5 orang untuk perwakilan tiap masing-masing sekolah. Di tempat lain kita diperlihatkan ayah Roya sedang dituntun ke toko sepatu, di mana ayah Roya ingin membelikan Roya sepatu baru karena Roya mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Keesokan harinya terlihat Yora dan Zahra pergi ke sekolah bersama karena rumah mereka satu arah. Namun di sini Zahra melihat Yora memakai sepatu baru yang dibelikan ayahnya kemarin. Di sini Zahra sempat kesal karena mendengar bahwa sepatu Yora sebelumnya telah dibarter dengan seorang pedagang barang keliling, di mana Zahra sangat memerlukan sepatu itu untuk pergi ke sekolah. Kemudian Ali yang sangat ingin ikut dalam seleksi lomba maraton nanti, Ali hanya bisa melihat temannya yang melakukan seleksi lewat jendela karena Ali sedang ada ujian di kelasnya. Terlihat petugas seleksi menempel sebuah lembar pengumuman siswa yang berhak ikut lomba tersebut. Di sini Ali langsung mendatangi ruang guru olahraganya itu dan memintanya kesempatan untuk bisa ikut dalam perlombaan maraton nanti. Karena Ali memohon dan meyakinkan bahwa dia bisa berlari sangat cepat untuk memenangkan lomba. Guru olahraga ini pun tersenyum karena hasil tes larinya Ali sangatlah cepat dan bisa ikut dalam perlombaan besok. Ali pun pulang memberi kabar baik kepada Zahra bahwa dia akan mengikuti lomba lari besok,
yang dimana hadiah untuk pemenang juara 3 adalah sepasang sepatu yang akan diberikan kepada Zahra nanti, yang membuat Zahra tersenyum akan kabar gembira itu. Di keesokan harinya terlihat semua peserta lomba melakukan pemanasan. Bahkan tidak ketinggalan emak-emak sosialita yang mengabadikan momen untuk memfoto anaknya sebelum lomba dimulai. Namun di sini Ali hanya berdiri seorang diri karena tidak dihadiri oleh keluarganya satupun. Tapi dia tetap semangat dan langsung mengganti bajunya dan mengencangkan ikatan tali sepatunya. Semua peserta pun bersiap untuk memulai pertandingan lomba lari maraton yang berjarak 4 km dengan garis finish yang ada di seberang danau. Pelatuk pada pistol panitia telah ditarik di mana menandakan pertandingan telah dimulai. Terlihat Ali sangat bersemangat untuk lari menyusul peserta yang ada di depannya. Karena Ali sudah terbiasa berlari yang dimana kita tahu Ali terus berlari setelah bergantian sepatu dengan adiknya Zahra saat pergi sekolah. Itu terus-menerus mereka lakukan setiap hari. Namun di tengah pertandingan seorang peserta melakukan kecurangan di mana menyenggol Ali hingga terjatuh. Karena Ali adalah anak yang tidak mudah menyerah, dia pun bangkit berdiri untuk melanjutkan pertandingan karena mengingat bahwa dia harus memenangkan pertandingan agar bisa memberi sepatu untuk adiknya. Terlihat 50 meter garis finish di depan mata. Guru di sekolah Ali memberi semangat agar Ali mencapai finish lebih cepat dan akhirnya ternyata Ali juara 1 dalam pertandingan, padahal dia hanya ingin juara 3 yang dimana hadiahnya adalah sepatu yang akan dia berikan ke adiknya. Akhirnya Ali pulang dengan kaki yang luka karena sepatunya sudah rusak.